Salam sejahtera untuk kita semua. Senang berjumpa khusus buat ibu-ibu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan sebagai renungan Natal untuk persekutuan perempuan atau kaum ibu dengan memakai tema PGI untuk tahun 2025 yang berkata Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Bacaan Alkitab Matius 1 ayat 21 sampai 24 yang dalam Alkitab terjemahan baru edisi 2 berkata demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teristimewa para perempuan yang diberkati oleh Tuhan. Natal selalu menghadirkan suasana hangat yang mengingatkan kita pada kasih Allah yang turun ke dunia melalui kelahiran Yesus Kristus. Namun di tengah gemerlapan perayaan Natal dan kesibukan yang menyita perhatian, seringkali kita melupakan makna sesungguhnya dari peristiwa tersebut, yakni bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan. Allah bukan hanya menyelamatkan umat manusia secara umum, tetapi juga setiap keluarga secara khusus. Di zaman modern yang penuh dengan gangguan yang mengalihkan perhatian dari hal yang seharusnya menjadi fokus utama, panggilan untuk kembali kepada keluarga menjadi semakin mendesak. Teknologi yang seharusnya menjadi sarana penolong kini justru sering menjadi tembok pemisah dalam relasi keluarga, terutama ketika waktu dan perhatian kita teralih tanpa kendali. Saudara, fenomena ini tampak nyata dalam kehidupan banyak perempuan, khususnya para ibu rumah tangga. Tanggung jawab mengurus rumah tangga yang dahulu dijalankan dengan sepenuh hati, kini sering tersisih oleh kesibukan virtual. Media sosial mengambil porsi besar dalam keseharian, mencuri jam-jam berharga yang seharusnya diberikan kepada suami, kepada anak, dan tentunya mengurus rumah. Tidak sedikit yang akhirnya lebih banyak mengurung diri di kamar, tenggelam dalam layar ponsel, hingga tak lagi peka terhadap kebutuhan keluarganya. Dampaknya bukan hanya mengurangi kualitas hubungan, tetapi dapat memicu persoalan serius. Apa itu? Kurangnya komunikasi, meningkatnya konflik, bahkan merenggangnya kasih di tengah keluarga. Dan fenomena ini berpotensi besar berujung pada perceraian. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita dari Matius 1 ayat 21 sampai 24 menggambarkan secara indah bagaimana Allah bertindak nyata untuk menyelamatkan manusia melalui kelahiran Yesus. Malaikat berkata kepada Yusuf begini, ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalimat ini menegaskan bahwa kehadiran Yesus adalah karya penyelamatan yang menyentuh semua aspek kehidupan, termasuk kehidupan keluarga. Yusuf diminta untuk menerima Maria dan merawat keluarga kecilnya yang Allah percayakan kepadanya. Yusuf mematuhi perintah itu dengan hati yang taat, sekalipun
dia menghadapi situasi yang sulit dan penuh dengan tekanan. Ketaatan Yusuf menjadi teladan bagi kita, terutama bagi para perempuan sebagai penopang utama dalam keluarga. Allah menghadirkan Yesus bukan hanya untuk menebus dosa, tetapi juga untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah dan antar manusia, termasuk dalam lingkup keluarga. Ketika Yesus hadir, rumah yang retak dapat dipulihkan. Ketika Yesus diberi tempat, keluarga yang goyah dapat diteguhkan. Tetapi pemulihan itu memerlukan respon. Maksudnya, dibutuhkan kesediaan diri kita untuk kembali menata hidup sesuai kehendak Tuhan. Dalam konteks masa kini, salah satu tantangan terbesar dalam keluarga adalah hilangnya kualitas kebersamaan akibat penggunaan teknologi yang tidak terkendali. Banyak ibu yang tanpa sadar membiarkan media sosial itu mengambil alih hidupnya. Notifikasi demi notifikasi seolah memanggil lebih kuat daripada suara anak yang membutuhkan perhatian. Konten hiburan terasa lebih menarik daripada percakapan sederhana dengan pasangan masing-masing. Kebiasaan mengurung diri di kamar dengan alasan istirahat atau mencari hiburan seringkali berubah menjadi pola hidup, sehingga rumah tangga terasa seperti sekumpulan individu yang tinggal bersama tetapi tidak benar-benar hidup bersama. Padahal Tuhan memanggil perempuan untuk menjadi penjaga kehangatan dalam rumah. Kehadiran seorang ibu memiliki kekuatan luar biasa dalam membentuk suasana, menumbuhkan kasih, dan menjaga kestabilan keluarga. Ketika perhatian ibu terbelah oleh scroll layar sepanjang hari, rumah kehilangan denyut kehangatannya. Anak-anak tumbuh tanpa cukup kasih, suami merasa diabaikan, dan komunikasi memudar. Natal mengingatkan kita bahwa Allah hadir melalui tindakan nyata. Ia datang, ia dekat, ia memberi diri. Demikian pula kasih seorang ibu membutuhkan kehadiran yang nyata, bukan sekadar keberadaan fisik, tetapi juga keterlibatan hati dan kesediaan hidup kita. Renungan ini mengajak para perempuan untuk menilai kembali skala prioritas dalam hidupnya. Natal bukan hanya perayaan. Natal adalah panggilan untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada keluarga, kembali kepada peran mulia yang telah Allah tetapkan. Bila media sosial selama ini menguras waktumu, maka inilah saatnya menata ulang batasannya. Bila kamar selama ini menjadi tempat pelarian dan tanggung jawabmu, inilah waktunya membuka pintu dan kembali hadir di tengah-tengah keluarga. Pemulihan tidak dimulai dengan perubahan besar, tetapi dengan langkah kecil. Menyisihkan waktu khusus bagi keluarga, membangun komunikasi, dan tentunya yang paling utama, menempatkan Yesus sebagai pusat di rumah kita. Yesus datang untuk menyelamatkan. Itu berarti ia mampu mengubah kebiasaan buruk, memperbarui hati, dan menguatkan komitmen kita. Ketika para perempuan kembali membangun keluarga dengan kehadiran yang penuh kasih, karya penyelamatan Allah akan tampak nyata dalam kehidupannya sehari-hari. Rumah akan kembali menjadi tempat yang aman, tempat yang hangat, penuh damai, dan pasti rumah itu diberkati oleh Tuhan. Karena itu,
Natal tahun ini semoga menjadi kesempatan bagi kita semua, khususnya para perempuan, untuk merenungkan kembali makna kehadiran Allah dalam keluarga. Seperti Yusuf yang taat dan menerima tanggung jawab yang Allah percayakan, demikian pula Tuhan memanggil setiap ibu untuk hadir secara penuh dalam keluarga yang telah Tuhan anugerahkan. Media sosial tidak salah, namun bila tidak dikendalikan, itu pasti dapat mengambil alih peran dan waktu yang seharusnya diberikan bagi keluarga. Kiranya perayaan Natal ini membawa setiap kita pada pertobatan dan pembaruan. Biarlah kehadiran Yesus menyelamatkan kembali fokus hidup kita, membangunkan kepekaan kita pada keluarga, dan memulihkan hubungan dalam rumah tangga kita. Sebab ketika Allah hadir, keluarga pun diselamatkan, diteguhkan, dan dikaruniakan damai yang sejati. Selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.